wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita kesempatan untuk keluar jalan Allah. Kemudian Allah masih berikan kita kesempatan untuk berangkat ke Makomi, buat usaha di kampung kita. Usaha yang besar, usahanya Rasulullah SAW, usahanya para sahabat radhiyallahu anhum, usahanya orang-orang yang telah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap perkataan dakwah ini, kata Hadraji, hendaknya alamat pertamanya itu pada diri kita sendiri. Ya. Karena lisan kita ini satu sungai menuju ke dalam danau hati kita. Mata juga satu aliran sungai. Telinga, pendengaran satu aliran sungai. Pikiran satu aliran sungai. Jadi pandangan mata, pendengaran, pembicaraan, dan pemikiran itu muaranya nanti ke dalam danau hati kita. Apa yang kita lihat, kita dengar, kita bicarakan, kita pikirkan, itu yang akan masuk ke dalam hati kita. Kita hari ini akan bicarakan tentang bagaimana buat kerja di Makomi, Bayan Wapsi. Ini lawannya Bayan Hidayah berangkat. Ini Bayan Hidayah pulang. Apa-apa yang perlu dilakukan waktu kemarin berangkat 1 tahun, berangkat 6 bulan, 4 bulan, berangkat 40 hari atau kurang dari itu, telah dijelaskan di dalam Bayan Hidayah berangkat. Sekarang kita akan belajar membicarakan apa-apa yang kita mau kerjakan ketika kita berada di Makomi kita. Kita berada di kampung halaman kita. Kita berada di rumah kita. Kita berada di masjid kita. Insya Allah. Ini kurang seimbang majelisnya, geser sedikit. Dari mana jemaahnya? Ponpes Al-Muntazam Cilengsi. Baru pulang 1 tahun. Ini 1 tahun juga. Ini 20 hari. Ini sama. Ini 2 tahun, kelihatannya wajah-wajah 2 tahun Ustaz. Tahun kedua ya. Baik. Ini sama. Ini wajah 3 tahun kelihatan. Masya Allah. Untuk mengajari alim ulama bagaimana buat kerja di Makom itu seperti menggarami lautan. Sebenarnya kita tidak pantas memberikan garam kepada lautan, karena lautan itu sudah asin. Atau mengajari bebek berenang, tidak perlu, karena bebek itu baru lahir langsung bisa berenang. Kalau anak bayi ditenggelamkan ke air langsung tenggelam betul. Tapi namanya muzakarah atau bayan wapsi ini adalah putusan musyawarah, maka kita belajar untuk mengamalkan. Saudara-saudara sekalian, para alim ulama, para guru-guru saya yang saya muliakan, ketika Hadraji Maulana Sa'ad dapat barakatuh, 1 hari bayan di Ijtima Tongki, menyitir 1 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, roja'na min jihadil asgar ila jihadil akbar. Kita telah kembali dari peperangan yang kecil kepada peperangan yang besar. Itu disampaikan Nabi ketika kembali dari medan Uhud. Padahal di medan Uhud ini banyak kaum muslimin yang syahid. 70 orang telah
meregang nyawa, syahid di sana. Tetapi Nabi sampaikan kepada para sahabat, kita telah pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Masya Allah. Sahabat tuh heran, kita aja sudah 70 orang mati. Itu Nabi katakan jihad kecil. Sekarang kita diajak ke jihad yang lebih besar. Berapa lagi orang yang akan mati? Kemudian Nabi menjelaskan bahwa jihad yang terbesar itu bukan melawan musuh dari luar, tapi melawan musuh dari dalam diri sendiri. Melawan hawa nafsu. Itulah musuh terbesar. Musuh yang ada di luar kadang-kadang dia lalai, kadang-kadang dia tidur, kadang-kadang dia makan, kadang-kadang tidak pegang senjata, kadang-kadang istirahat, capek. Tapi musuh yang ada dalam diri kita tidak pernah letih. Dia bersama kita dalam keadaan melek, dalam keadaan tidur. Hawa nafsu kita ini bersama kita dalam keadaan sholat, apalagi tidak sholat. Hawa nafsu bersama kita dalam keadaan zikir, apalagi tidak zikir. Masya Allah. Karena itulah Nabi katakan, ini adalah medan jihad yang lebih besar. Dalam Al-Quran disebutkan sebenarnya setan itu lemah. Inna kada syaitani kana dha'ifa. Lemah setan itu. Yang kuat hawa nafsu. Manusia akan tertipu kalau hawa nafsunya berhasil dikendarai oleh syaitan. Ya. Setan ini cerdik. Walaupun lemah tapi cerdik. Kalau nafsu dia bodoh tapi kuat. Kalau yang bodoh ini dikendarai oleh orang yang pinter, maka dahsyat. Pesawat tuh bodoh sebenarnya, ya kan? Dia nggak bisa jalan sendiri, disuruh baru dia jalan, ya kan? Karena ada yang mengendarainya, maka dia bisa jalan di darat, jalan di angkasa, melewati awan-awan gemawan. Kuat dia. Kenapa? Ada yang mengendarainya. Nah, begitulah hawa nafsu kita. Manusia akan tergelincir kalau hawa nafsunya dikendarai oleh syaitan. Nah, makanya kita harus berusaha agar kita jangan ditipu oleh syaitan. Nah, salah satunya yang membuat orang ini tidak buat kerja makom itu ada penyakit 2M namanya. Penyakit apa? 2M. Malas dan malu. Nah, ini penyebabnya kenapa orang tidak buat kerja makom. Apa tadi? 2M. Malas dan malu. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh ingin belajar usahanya Rasulullah, ingin menghidupkan amal seperti amal yang hidup di Masjid Nabi, ingin agar kampung kita seperti kampung Nabi, maka penyakit 2M harus kita obati, harus kita lawan. Bersedia insyaallah? Saudara-saudara sekalian, amal makomi yang pertama ini adalah bagaimana kita buat musyawarah harian. Kita buat musyawarah dengan ahli masjid kita, dengan jamaah masjid kita. Itu kalau ada orang, ya kan? Masalahnya tuh ada masjid-masjid yang tidak ada orangnya. Selepas salam, assalamualaikum, assalamualaikum, imamnya membaca doa Allahumma antas salam, dia lantas jalan. Kosong masjid. Tidak ada yang bisa kita ajak musyawarah. Maka dianjurkan ketika kita pulang, prioritas pertama yang kita lakukan itu adalah khidmat. Kita layani umat.
Khidmatnya sangat penting. Kata orang Pakistan, ibadat se jannat milta hai, khidmat se khuda milta hai. Apa tadi? Ibadat se jannat milta hai, khidmat se khuda milta hai. Orang yang ibadah dapat jannah, orang yang khidmat dapat pemilik jannah. Nah, nanti akan dapat Siti Nur Jannah. Jadi khidmat itu sangat penting kita prioritaskan. Apa khidmat yang paling orang suka? Yang paling orang sukai dari khidmat itu adalah pertama senyum. Senyum. Jadi latihan senyum, jangan cemberut macam Pak Kiai ini. Jadi latihan tuh senyum. Kalau perlu tiap pagi bangun tuh, berdiri depan cermin 1 menit, ya. Latihan khusus untuk senyum. Caranya tatap cermin itu tajam-tajam, kemudian angkat ini pinggir bibir sebelah kanan 0,5 senti. Nah, kemudian angkat bibir sebelah kiri 0,5 senti juga. Nah, harus seimbang, jangan yang 1,5 senti, yang 1 senti itu tidak seimbang, ya. Tidak indah senyumnya. Latihan tuh tiap hari. Bangun tidur, lihat ke cermin, latihan 1 menit. Setiap kali mau pergi sholat, cermin dulu, latihan dulu. Itu khidmat yang pertama, senyum. Kenapa? Senyum itu tanda syukur. Senyum itu tanda gembira. Senyum itu kalau pedagang lagi untung, ya. Senyum itu calon mertua lagi gembira. Nah, iya kan? Itu senyum itu adalah amalan malaikat Ridwan penjaga surga. Jadi hati kita juga itu kalau senyum jadi lapang. Tapi kalau wajahnya cemberut, waduh. Kalau pedagang tuh lagi rugi. Kalau mantu lagi dikejar-kejar mertua. Atau kalau orang proyek lagi dikejar-kejar deadline. Atau ada debt collector udah ketok-ketok rumahnya. Itu wajahnya cemberut. Jadi cemberut ini wajah malaikat Malik, penjaga neraka. Semua orang tidak suka. Walaupun orang kaya, kalau wajahnya cemberut nggak suka orang memandangnya. Walaupun cantik, tapi cemberut itu juga tidak suka memandangnya. Udah kaya, cantik, soleha, tapi jangan dipandang. Tundukkan pandangan. Nah, maksudnya yang laki-laki, yang ganteng. Nah, senyum. Itu khidmat yang pertama. Senyum. Kalau tidak senyum kepada umat, bahaya. Umat hari ini dicemberutin di mana-mana. Di rumah dia mau ke masjid dicemberutin sama istri. Mau lewat pintu rumah, anak-anak juga cemberut sama bapaknya. Bapak ini pergi nggak jelas kapan pulangnya. Mau minta uang jajan jelas dikasih atau tidak. Cemberut. Sepanjang jalan orang cemberut. Ada lagi kelompok-kelompok lain yang memang wajahnya itu dipaksa untuk cemberut, dilatih untuk cemberut. Jadi umat hari ini sedikit yang tersenyum kepadanya. Maka kita ini pulang 4 bulan, 40 hari, pulang 1 tahun, 2 tahun, ini harus senyum kepada umat. Bersedia insyaallah? Insyaallah. Itu yang disukai umat, senyum. Yang kedua yang disukai umat, kasih makan. Nah, dalam perkara makan itu tidak ada khilafiyah.
kasih makan. Setiap kali mau berangkat ke masjid, bawa singkong rebus. Kalau tidak 5 waktu bawa singkong rebus, paling tidak 1 waktu bawa singkong rebus ke masjid. Bagus juga kalau bawa ada teh talua, ada jahe, ada susu, ada kopi, bawa ke masjid. Kenapa orang ini cepat-cepat pulang dari masjid waktu subuh? Karena dia mau pergi kerja, perutnya lapar, sehingga setelah salam langsung pulang, sarapan dulu baru ke kantor. Kita setelah kembali ini dari pengalaman dakwah 4 bulan, 40 hari, kita harus mengetahui apa yang menjadi keperluan umat nih. Oh, dia lapar, siapkan makanan. Kalau singkong rebus sudah tersedia, langsung berikan pengumuman, Pak, jangan pulang, ini ada singkong rebus, mari makan-makan dulu. Makan dulu, di situ ada tadi teh talua, ada kopi, ada susu, ada jahe, ya kan? Itu sediakan. Mungkin hari pertama karena kaget belum siap dia, tapi hari kedua dia melihat ada lagi singkong rebus, hari ketiga ada lagi, istiqomah terus. Dalam seminggu 2 minggu lama-lama orang itu tidak akan pulang lagi. Dia akan duduk makan-makan dulu. Rute perjalanan harian orang beriman itu harusnya rumah, masjid, kantor. Kantor, masjid, rumah. Itu rute harian orang-orang beriman. Tapi hari ini banyak orang yang tidak tahu rute ini. Kita harus kasih tahu. Cuma dengan cara yang halus, tidak diberikan teori. Kita kasih tahu dia, rute Bapak itu setiap hari rumah, masjid, kantor. Kemudian kantor, masjid, rumah. Kenapa perlu rute itu? Ketika dia masuk masjid, dia baca doa, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Wahai Allah, bukakan bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Dibukakanlah baginya pintu-pintu rahmat, dicucurilah rahmat kepadanya. Rahmat itu dia bawa ke kantornya, maka di kantor tuh akan tersebar rahmat, kasih sayang, gotong royong, saling membantu, akhirnya berprestasi, perusahaannya maju, karirnya maju. Tadinya kondektur, lama-lama jadi direktur. Itu karena keberkahan rute perjalanan yang dia buat. Pulang dia dari kantor, mampir lagi ke masjid, baca lagi doa, kemudian pulang ke rumahnya membawa rahmat. Dia sebarkan rahmat itu kepada istri-istrinya, kepada anak-anaknya. Jadi rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Understand? Persoalannya hari ini banyak orang yang tidak sadar bahwa makanan itu penting disediakan di masjid. Ya kan? Padahal di masjid Nabi itu senantiasa tersedia makanan. Para sahabat dahulu kalau mereka lapar, mereka cari makan kemana? Ke masjid. Beda dengan orang Jakarta. Kalau orang Jakarta lapar kemana cari makan? Warung Padang, warung Tegal, soto Mangkasar, soto Banjar. Sahabat kalau lapar mereka ke masjid. Itu kita dengar kisahnya. Sayyidina Abu Bakar datang ke masjid, menyusul Sayyidina Umar. Dia lihat di dalam, sudah duluan Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, apa yang kamu buat di sini? Aku cari makan, Mar. Aku lapar. Nah, kamu ngapain ke sini? Sama, aku juga lapar, maka aku ke sini. Coba. Setiap hari ada makanan. Jadi mereka ke masjid cari makan. Hanya pada hari itu tidak ada yang takaza bawa makanan.
Rasulullah menyusul. Datang juga Rasulullah ke masjid. Dia lihat sahabatnya sudah duluan ada di sana. Rasulullah sudah tahu tidak ada yang takaza bawa makanan hari itu. Sehingga mereka diajak ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ayo kita ke rumah Abu Ayyub. Hari ini nggak ada makanan di masjid. Paceklik, musim paceklik. Kita tahu negeri sahabat tuh gersang, kering kerontang, tidak ada pohon kecapi, tidak ada pohon pisang, tidak ada pohon nangka, apalagi pohon duren, ya kan? Apalagi pete, jengkol, gak ada. Apalagi sayur-sayur, sayur kol, sayur kangkung, sawi, labu, ada di negeri sahabat. Impor itu kalau datang barang itu. Maka mereka bertiga pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Mereka ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari, tidak ada. Abu Ayyub lagi ke kebun. Kata istrinya, tunggu sebentar ya Rasulullah, saya panggil suami saya. Maka datangilah suaminya di kebun. Wahai suamiku, ada tamu di rumah. Siapa? Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Oh, sebentar. Langsung Abu Ayyub Al-Ansari manjat pohon kurma. Jadi sunnahnya kalau ada tamu datang ke rumah kita langsung lari ke kebun, manjat pohon kurma. Kalau tidak ada pohon kurma, pohon kelapa juga boleh, ya kan? Pohon pisang boleh. Pohon apa aja yang ada di kebun itu panjat. Pohon sendiri, jangan pohon orang. Itu Abu Ayyub menebang satu tandan, dibawa ke hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, tafadhal silahkan. Rasulullah heran, "Hai Abu Ayyub, kamu nih ngambil kurma seperti ini, ada yang mentah, mengkal, matang." Kata Abu Ayyub, "Aku ingin engkau pilih yang terbaik yang kau suka ya Rasulullah." Jadi begitu, diserahkan seluruh harta yang terbaik, dipersilahkan tamu untuk memilih. Itulah contoh kehidupan sahabat yang harus kita contoh. Bersedia insyaallah? Insyaallah. Kemudian Abu Ayyub pamit, "Ya Rasulullah, sebentar saya mau ke belakang." Kemana Abu Ayyub? Pergi ke kandang kambing, menyembelih kambing, suruh istrinya masak kambing untuk dihidangkan kepada Rasulullah. Jadi sunnah kedua sahabat kalau datang tamu di rumah, pergi kemana? Ke kandang kambing. Bukan ngasih makan kambing, sembelih kambing, berikan kepada tamu. Nah, ini sangat penting. Nabi SAW katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamu. Beginilah sahabat memuliakan tamunya karena diajari langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sangat memuliakan tamu. Maka begitulah sahabat memuliakan tamu. Hadirin yang mulia, sahabat memuliakan tamu begitu hebat sehingga di antara mereka ada yang menjadi asbab turunnya ayat dari langit. Coba, ada itu di antara mereka nekat, istrinya dibiarin lapar, anak kecilnya dibiarin lapar, dirinya sendiri juga dibiarin lapar demi membuat tamunya kenyang. Kisahnya itu diabadikan dalam Al-Quran, "Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa." Dia sendiri berhajat, istrinya berhajat, anaknya berhajat, tapi dia menyerahkan kepentingan dirinya, kepentingan istrinya, kepentingan anaknya untuk memuliakan tamunya. Turun ayat dari langit. Kalau ayat ini tidak mau dibaca oleh hafiz Quran, tidak mau dihafal oleh hafiz Quran, dia gagal menjadi hafiz. Penting memuliakan tamu. Kita datang ke masjid ini, ketika kita pulang, maka kita betul-betul
menjadi khadim, petugas khidmat dulu. Bawalah singkong rebus. Kalau makanan itu sudah tersedia di masjid, itu orang-orang akan kumpul. Lama-lama banyak yang akan duduk di situ. Coba kalau lempar roti ke atas kolam, ikan-ikan pasti akan ngumpul di situ. Betul? Lempar biji jagung ke lapangan, ayam-ayam akan ngumpul di situ. Betul? Burung-burung juga akan turun ke situ. Kenapa mereka ngumpul? Karena ada makanan. Nah, manusia juga begitu. Kenapa bulan Ramadan rame? Hah? Ada makanan. Di jadwal itu. Hari Senin RT 1, hari Selasa RT 2, hari Rabu RT 3. Jangankan orang dewasa, anak-anak kecil juga datang ke masjid. Kakek-kakek yang bongkok-bongkok itu pakai tongkat datang ke masjid. Kenapa? Karena ada makanan. Makanan itu sihir, hadirin yang mulia. Kata Maulana Umar, memang iman di dalam hati, tapi akarnya di dalam perut. Iman di dalam hati, tapi akarnya di dalam perut. Maka sangat penting, itu sebabnya kenapa majelis tahlilan lebih ramai daripada sholat isya. Apa sebabnya? Tahlilan lebih ramai daripada sholat isya karena tahlilan ada makanan, ada besek. Makanannya bukan sekedar makan di situ, bisa dibawa pulang lagi. Kadang-kadang berebutan tuh. Ada onde-onde dibawa pulang, ada arem-arem dibawa pulang, ada jeruk apel dibawa pulang. Rame orang waktu tahlilan. Sholat isya nggak ada makanannya, sepi. Maka saudara-saudara yang pulang 4 bulan, 40 hari, apalagi yang pulang 1 tahun, pulang 2 tahun, ya Masya Allah, bawa makanan ke masjid. Kalau makanan sudah ada di masjid, Pak jenggot ini mudah buat kerja dakwah. Ini jenggotnya belum panjang, jenggotnya masih sedikit, jenggotnya agak lebat dikit. Masya Allah. Kalau makanan sudah ada di masjid, orang-orang akan ngumpul. Maka ketika orang ngumpul tuh, kerja dakwah jadi mudah dibuat. Mau musyawarah ada orang. Kan kemarin-kemarin tidak bisa musyawarah karena apa? Karena tidak ada orang. Sekarang mau musyawarah, ada orang. Mau bentangkan takaza, ada orang. Ada takaza dari markas, ada orang. Ada orang mau diusuli, ada orang. Ada orang dihususi, ada orang. Kita perlu dalil, ada orang. Yang membuat kerja dakwah ini gagal selama ini di kampung kita karena tidak ada orang. Sendirian kita datangin. Kita datangin si fulan di kantornya, dia pergi ke kebun, kita datangin ke kebunnya, dia pergi ke kali, kita datang ke kali, dia pergi ke rumah mertua, dia datang ke rumah mertua, dia sudah pulang ke rumah, kita datang ke rumah, dia sudah pergi lagi. Jadi tidak ketemu-ketemu, ngejar-ngejar satu orang. Tapi kalau banyak orang, Masya Allah, kerja dakwah bisa dibuat. Itu sebabnya kita harus buat kerja makomi, dimulainya dengan khidmat. Ya, khidmat. Siapkan makanan, itu yang disukai. Pertama tadi senyum, yang kedua kasih makanan. Ya, dan ini rahasia, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Kata Maulana Zubair Banggali, siapa yang pernah makan makanan tabligh nanti akan jadi tabligh. Ada orang yang pernah bocorin ini, sehingga ketika orang-orang mau dikasih makan tuh nggak mau makan sama tabligh, nggak mau dikasih minyak wangi sama tabligh. Katanya kalau sempat makan 1 nampan hilang 4 bulan. Kalau hanya makan kue-kue kecil hilang 40 hari. Kalau kena minyak wanginya hilang 3 hari. Wah. Makanya jangan dibocorin. Dan makanan ini juga rahasia para masyaikh. Di Nizamuddin, di Pakistan, di Bangladesh.
Ini rahasia mereka. Kenapa mereka tidak membicarakannya? Karena rahasia. Tapi saya tahu secara diam-diam karena saya melakukan penyelidikan. Apa yang membuat orang tuh mau datang ke India? Orang kulit hitam datang ke India, orang kulit putih datang ke India, orang mata belok datang ke India, mata sipit datang ke India, rambut lurus datang ke India, rambut keribu datang ke India. Orang bahasa Inggris, bahasa Portugis, sampai bahasa Bugis datang ke India. Apa rahasianya nih? Ternyata di India itu mereka dikasih makan gratis 3 kali. Pagi dikasih makan, siang dikasih makan, malam dikasih makan. Nah, sekarang ditiru oleh markas Kebon Jeruk. Amir Markas putuskan, pagi kasih makan gratis, siang kasih makan gratis, malam kasih makan gratis. Tadi malam sudah potong sapi. Hari ini kita akan pesta. Makan gratis. Ini rahasia, Mas. Jadi ini juga kalian harus rahasiakan. Gak usah dibilang-bilang, tapi bawa singkong rebus ke masjid. Gak usah diceritakan. Kenapa orang itu betah di kafe, betah di restoran? Karena di sana ada makanan. Coba kalau ada kafe tidak ada makanannya, mau nggak orang duduk di sana? Nah, yang paham rahasia makanan itu sekarang ini partai politik. Partai politik yang menjanjikan makanan, dialah yang akan menang. Singa yang liar di hutan, yang ganas, itu bisa menjadi jinak, bisa menjadi hilang keganasannya, itu karena makanan. Tiap hari kasih makan, tiap hari kasih makan, lama-lama hilang tuh ganasnya, hilang itu liarnya, jadi jinak dia, bisa dinaik-naikin jadi kuda-kudaan. Coba tuh, singa yang cakarnya begitu mengerikan, taringnya begitu tajam, kok bisa dijadikan kuda-kudaan, diperintah-perintah? Itu karena dikasih apa? Kasih makan. Hari umat susah untuk diajak kepada amal karena nggak dikasih makan. Umat itu lebih mudah diajak makan daripada diajak sholat. Cobalah perhatikan. Kalau kita ajak sholat tuh banyak alasannya. Kambingnya baru beranak lah, ayamnya baru bertelur lah, bebeknya baru mencret lah. Emang bebek itu selalu mencret. Banyak alasan kalau diajak sholat. Tapi kalau diajak makan, walaupun dia lagi motong kayu, ditinggalkan tuh potong kayunya. Coba. Ini rahasia yang tidak perlu dibicarakan, tapi perlu dikerjakan. Kasih makan. Bersedia insyaallah. Kalau ketemu anak gadis juga dikasih makan, insyaallah nurut. Ini yang muda-muda ini, kita ajarin caranya memelet anak perempuan itu, anak gadis. Traktir dia makan di warteg, langsung nurut dia. Tapi traktir dia bersama bapaknya, jangan seorang diri diajak. Bapaknya ikut, adik laki-lakinya ikut, atau kakak laki-lakinya ikut, baru boleh traktir dia. Jangan diam-diam ngajak dia, yuk kita makan di warteg. Wah. Makanan tuh sihir. Khidmat ya, khidmat. Itu semua orang suka. Maka di masjid itu kita harus buat. Masjid kita itu harus kita jadikan magnet. Tahu magnet ya? Nyedot. Bagaimana caranya membuat
Orang yang lewat tuh tersedot. Dia mau tidak mau langsung mampir. Kalau masjid kita sudah jadi magnet, maka 100% lelaki balik akan sholat berjamaah di masjid. Dan itu terjadi di zaman Rasulullah SAW. 100% lelaki balik sholat berjamaah di masjid. Tidak ada yang berani meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Selain mereka paham fadilah-fadilahnya, berjalan menuju masjid tiap langkah menggugurkan dosa, tiap langkah diberikan pahala, tiap langkah diangkat derajat. Itu fadilah mereka paham. Tapi mereka juga diancam oleh Rasulullah. Orang yang tidak sholat berjamaah di masjid, sholat juga, tapi tidak di masjid, itu diancam mau dibakar rumahnya. Tapi tidak ada yang dibakar rumahnya karena semuanya sholat berjamaah di masjid. Nabi mengatakan 2 waktu paling berat bagi orang munafik untuk sholat berjamaah di masjid. Kapan itu? Waktu subuh dan isya. Waktu itu gelap. Tidak ada orang yang berani meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Walaupun orang munafik. Kata Ki Uzairun almarhum, semoga Allah mencahayai kuburnya. Orang munafik itu sholat di masjid rasanya berat seperti meletakkan batu di atas punggungnya. Walaupun berat tetapi sholat juga. Berat tetapi sholat juga. Ini sahabat, orang-orang yang munafik pun di antara mereka sholat berjamaah. Itu zaman Nabi. 100% lelaki balik sholat berjamaah di masjid. Ketika Nabi wafat, digantikan oleh siapa? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang-orang yang murtad, orang-orang yang tidak membayar zakat itu dikejar betul sama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar di zaman Nabi dia bayar zakat unta dengan talinya. Sekarang zaman Abu Bakar dia bayar zakat unta tidak dengan talinya. Aku akan perangi dia. Ayang kusuddin wa ana hayy. Apakah agama ini berkurang sedangkan aku Abu Bakar masih hidup? Itulah yang disebut penanggung jawab. Jumidar. Saudara-saudara ini penanggung jawab di muhallanya masing-masing, di kampungnya masing-masing, di halakonya masing-masing, di kabupatennya masing-masing. Sebentar lagi saudara-saudara ini kelihatannya akan menjadi AMP, nanti akan menjadi syuro, nanti akan menjadi masyayikh. Ini penanggung jawab, harus bicara seperti itu. Ayang kusuddin wa ana hayy. Apakah agama ini akan berkurang sedangkan aku masih hidup? Jangan biarkan satu pun lelaki balik tidak sholat berjamaah di masjid. Kata masih satu orang ini meninggalkan sholat, maka kalau itu bau busuk, bau busuknya itu akan menyebar ke 40 rumah di sekitarnya. Coba tuh, satu orang meninggalkan sholat. Kalau itu merupakan penyakit, maka penyakitnya itu akan menulari 40 rumah di sekitarnya. Itu sebabnya kita ini disuruh bertanggung jawab terhadap 40 rumah di sekitar rumah kita. Kita harus mengetahui keadaan mereka, bagaimana kesehatan mereka, bagaimana ekonomi mereka, bagaimana makanan mereka. Karena kalau dia meninggalkan sholat, kita juga akan terkena busuknya, kita juga akan terkena penyakit. Maka Sayyidina Abu Bakar kejar betul siapa yang meninggalkan sholat berjamaah.
Tiba zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar seperti Nabi SAW, seperti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, setiap selesai sholat balik menghadap kepada jamaah. Apa maksudnya balik menghadap ke jamaah? Mengabsen, mengabsen. Ini fulan ada, fulan ada, fulan ada, fulan ada. Satu subuh, kelihatannya jamaah sedikit, ada yang kurang. Maka Sayyidina Umar plototin satu persatu. Tidak nampak Sulaiman bin Abi Hatmah. Maka kata Sayyidina Umar, mana Sulaiman? Tidak ada yang tahu. Kemarin subuh dia ada, zuhur, asar, maghrib, isya ada. Subuh ini saja tidak ada dia. Maka Sayyidina Umar langsung memutuskan, saya sendiri yang akan usuli. Coba. Sayyidina Umar sendiri yang akan mendatangi satu warga yang tidak ke masjid. Sayyidina Umar ini siapa? Dia bukan hanya imam masjid, dia bukan hanya ketua DKM, ketua yayasan. Sayyidina Umar ini adalah Amirul Mukmin, kepala negara, presiden. Presiden bukan satu negara, presiden seluruh negara-negara taklukan Islam. Itulah Sayyidina Umar presiden. Seorang presiden mau mendatangi satu warga yang tidak ke masjid. Kita doakan ya, Presiden Republik Indonesia mendatangi warga yang tidak ke masjid. Doakan gubernur, doakan bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT mendatangi warga yang tidak ke masjid. Doakan polisi, tentara, hansip mendatangi warga yang tidak ke masjid. Kalau ini dibuat di Indonesia, maka 1 juta masjid di Indonesia akan menjadi makmur. Kalau 1 juta masjid di Indonesia ini makmur, maka pasti janji Allah akan wujud. Allah janjikan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Satu kampung, satu negara ini, kalau orangnya iman dan takwa, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Dan tanda orang kampung itu iman dan takwa, masjidnya makmur, ya kan? Kenapa masjid kita ini tidak makmur? Hanya banyak marmer, bahkan sebagian hanya ada sumur, karena usaha makomi tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh. Maka saudara pulang ini akan buat usaha makomi dengan sungguh-sungguh, mulai dengan khidmat. Tadi 2 khidmat yang paling penting. Pertama apa? Senyum. Kedua, makan. Kasih makan. Inilah yang akan menjadi magnet kita. Masjid kita tuh menjadi magnet, sehingga orang-orang tersedot untuk datang ke sana. Kedua, bagaimana membuat masjid kita itu seperti sofa, nyaman diduduki, enak ditiduri. Ya, biasa kan tidur di sofa kan, empuk ya kan. Kalau sudah duduk lupa berdiri. Kalau sudah masuk masjid, orang lupa pulang ke rumah. Kenapa? Saking nyamannya masjid itu. Kalau haus ada air, kalau lapar ada makanan, kalau ngantuk ada bantal, kalau pegel ada yang mijitin, ya. Kalau perlu beli mesin pijit, letakkan di masjid. Kalau tidak ada tukang pijitnya, orang-orang yang letih pulang kerja, ya kan, itu dia pijitan dulu di masjid daripada dia pulang ke rumah. Istrinya sudah capek memasak buat dia, capek untuk membersihkan rumah, mencuci, netein anak lagi, ya kan. Ini seperti anak-anaknya Pak Ustadz ini kan masih kecil-kecil semua, ya kan. Istrinya itu capek, ya kan. Masya Allah, istrinya capek, jadi pulang ke rumah itu udah, jangan dia yang dipijitin oleh istri, dia yang mijitin istri. Kenapa? Di masjid sudah ada tukang
tukang pijit, ada kursi duduk untuk pijit. Nah, buat masjid kita nyaman seperti sofa. Insya Allah. Sehingga orang itu senang datang ke sana. Kalau tidak disusuli sama istri Pak Kiai, nggak pulang. Pak Kiai, maaf ada tamu di rumah. Itu istri Pak Kiai. Pak Kiai ada tamu di rumah, kata istrinya. Udahlah, Pak Kiai pulang. Tapi kalau masjidnya masuk nih kotor, masuk nih panas, masya Allah, itu akan menjadi masjid kenangan. Hanya satu kali orang mau singgah sholat di situ, seterusnya nggak mau lagi. Hanya mengenang, dulu saya pernah sholat di sana, air tidak keluar, udah masuk WC, pintunya jebol, banyak sarang laba-laba, ada lagi kecoa. La ilaha illallah. Kita ini harus mengurus masjid melebihi kita mengurus istana negara. Ya. Kenapa? Karena masjid ini adalah rumah Allah. Masjid adalah istananya Allah. Masjid itu dipanggilnya Baitullah, bukan Baitul Imam, bukan Baitul Marbot, bukan Baitul Muazzin, Baitullah, rumah Allah. Kita harus membersihkan rumah Allah lebih bersih daripada istana negara. Satu karung pasir dikeluarkan dari istana negara tidak bisa jadi mahar pramugari. Tapi satu butir pasir dikeluarkan dari rumah Allah bisa jadi mahar bidadari. Coba diulang. Satu karung pasir dikeluarkan dari istana negara tidak bisa menjadi mahar pramugari. Tetapi satu pasir dikeluarkan dari masjid Allah itu bisa menjadi mahar jadi bagi bidadari. Masya Allah. Coba pakai, jadi ulang. Satu karung dikeluarkan dari istana negara tidak bisa menjadi mahar pramugari. Tapi kalau misalnya satu butir pasir dikeluarkan dari rumah Allah, maka itu bisa menjadi mahar bidadari. Masya Allah. Betapa berharganya ini kita membersihkan rumah Allah. Maka penting kita jaga, kita bersihkan, kita rawat, kita cintai rumah Allah Subhanahu wa taala. Man alifal masjid alifahullah. Siapa yang sayang kepada masjid akan disayang Allah. Itu maknanya sangat luas. Siapa yang memuliakan masjid akan dimuliakan Allah. Siapa yang meninggikan masjid akan ditinggikan Allah. Begitu juga siapa yang cuek kepada masjid akan dicuekin Allah. Siapa yang merendahkan masjid akan direndahkan Allah. Siapa yang menjauhi masjid akan dijauhi Allah. Jadi ini dalil kenapa kita harus berkhidmat kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Satu, bagaimana masjid menjadi magnet. Kedua, bagaimana menjadi sofa. Kemudian yang ketiga, bagaimana masjid itu menjadi love. I love you. Gambar hati. Artinya apa? Masjid itu ngangenin. Hati kita itu nempel di masjid itu. Nempel di mimbarnya kah? Nempel di tiang nomor 16 kah? Nempel. Kenapa nempel di tiang 16? Karena di situ calon mertua duduk. Jadi ngangenin masjid itu. Bagaimana membuat orang-orang yang datang ke masjid kita tersedot masuk ke dalam, sudah masuk di dalam ogah keluar. Kalau keluar dia rindu ingin kembali ke situ lagi. Coba tanya orang-orang yang pergi ke Mekah, pergi ke Madinah. Di Madinah walaupun dimarahin askar,
dimarahin tentara, dimarahin polisi, dimarahin hansip karena megang-megang itu pagar makam Rasulullah. Dimarahin, pulang ke tanah air, rindu pingin lagi ke sana. Walaupun ongkosnya 30 juta, tapi dia mau belanjakan lagi duit 30 juta, berangkat lagi ke sana, rindu. Bagaimana caranya membuat orang rindu untuk datang ke masjid kita? Itu ada orang rindu datang ke masjid karena senang dengan senyuman jamaahnya, senang dengan singkong rebus yang disediakan jamaahnya, senang dengan mendengarkan suara muazzinnya, senang dengan bacaan imamnya, senang dengan zikirnya, senang dengan doanya, senang dengan sholatnya. Coba ada macam-macam orang alasannya untuk kangen, rindu, ingin kembali ke sana. Kita buat masjid kita seperti itu. Kita ini pulang, kita yang sudah berpengalaman, kemarin keluar mungkin 10 masjid, 20 masjid, mungkin 40 masjid, berbagai macam masjid kita lihat, kita ambil kebaikan-kebaikan yang ada di sana, kita bawa ke masjid kita. Presiden insyaallah. Kalau sudah makanan sudah ngumpul, orang-orang itu akan ngumpul juga. Harus kita buat musyawarah. Apa yang kita musyawarahkan? Siapa yang tidak datang? Si fulan tidak datang, fulan tidak datang, fulan. Siapa yang bersedia ke sana? 2 orang diutus ke sana. Ya. 2 orang diutus ke sana. Sebenarnya sebelum memulai kerja di muhalla, di makom, kita itu harus buat batasan wilayah kerja dulu. Ya kan? Kita punya masjid di sini. Di sebelah timur ada Pohon Jamblang. Sebelah barat ada Pohon Mangga. Sebelah selatan ada jembatan. Sebelah utara ada rumahnya kepala desa. Kita buat batasan. Ini batasan wilayah kerja muhalla saya. Berapa jumlah rumah di situ harus tahu. Baik rumah orang Islam maupun rumah non-muslim. Berapa jumlah rumah? Berapa jumlah lelaki yang ada di situ? Baik yang balik maupun yang masih anak-anak. Berapa jumlah perempuan yang ada di situ? Baik yang sudah janda maupun masih gadis. Ini seorang pekerja dakwah itu harus punya datanya. Bersedia insyaallah. Kerjasama dengan Pak RT untuk membuat pendataan. Kalau ada data, mudah membuat kebijakan. Hari ini kita buat kebijakan serampangan saja karena kita tidak punya data. Kalau sudah ketahuan, jumlah lelaki balik itu 100 orang. Yang datang ke masjid sholat berjamaah hanya 90 orang. Berarti 10 orang tidak datang berjamaah. Nah, 2 orang kita utus kepada 10 orang ini. Artinya mungkin 2 orang kita utus untuk 2 orang. 2. Berarti 5 rombongan. Hari itu kita kirim. Kamu datangin ini tidak datang, ini tidak datang, ini tidak datang, ini tidak datang. Itu. Sehingga semua orang didatangin. Ya, orang-orang di kampung itu kalau kami tidak datang ke masjid berjamaah, kita akan didatangi. Jadi ada semacam rasa malu karena kalau tidak datang ke masjid akan didatangi rumahnya. Itu terjadi. Itu yang dilakukan Sayyidina Umar. Ini Sayyidina Umar nih bukan orang biasa, ahli surga. Kata Nabi, kalau ada Nabi sesudah aku, Umar itulah yang akan jadi Nabi. Mau mendatangi warga yang tidak ke masjid. Nah, kita buat seperti itu. Orang yang tidak datang ke masjid, kita datangi. Kalau kita datang itu kita tahu keadaannya. Kenapa tidak datang ke masjid? Dia keluar kota. Keluar kota,
Tanyakan bagaimana keadaan keluarganya, berapa lama keluar kotanya, tidak sempat pamit, sehingga mungkin beras di rumahnya kurang. Kita tanggung jawab. Kita musyawarahkan di masjid. Oh, ini keluar kota, khawatir kalau beras kurang di rumahnya, kita hantarkan. Itu satu. Kedua, dia tidak ke masjid. Kenapa? Dia sakit. Oh, dia sakit. Kita menengok orang sakit di pagi hari, 70.000 malaikat mendoakan sampai sore hari. Satu doa malaikat cukup, apalagi 70.000. Kalau kita datangin sore hari, 70.000 malaikat mendoakan sampai pagi hari. Apa doa malaikat? Allahumma firlahu warhamhu, wahai Allah, ampuni dosa dia, sayangi dia. Coba, orang berkunjung ke orang sakit, kita didoakan oleh malaikat agar diampuni dosa kita, agar disayangi diri kita nih. Coba, mau nggak diampuni dosanya? Mau nggak disayangi sama Allah? Caranya mudah. Kunjungi orang sakit. Sakit itu ada dua macam. Ada sakit jasmani, ada sakit rohani. Dua-duanya ini membuat orang tidak bisa ke masjid kalau parah sakitnya. Kalau sekedar hanya kena kutil, insya Allah masih bisa ke masjid, ya. Sakit digigit nyamuk, masih bisa ke masjid. Tapi kalau imannya sakit, walaupun tidak kutil, walaupun tidak digigit nyamuk, tidak ada kekuatan untuk datang ke masjid. Karena itu dua-duanya tetap harus dikunjungi. Understand? Bersedia insyaallah? Kunjungi ke mereka. Itu yang pertama kita musyawarahkan. Kemudian yang kedua, kita musyawarahkan, mungkin ada takaza dari markas, takaza dari halako, takaza dari muhalla kita sendiri. Sekarang ada takaza KBM, kerjasama beberapa masjid, bagaimana mengeluarkan rombongan-rombongan 4 bulan dari Jor Kudama, yang insya Allah mulai tanggal 30 akan berlangsung di Medan, menyusul ke Lampung, dan seterusnya hingga ke Jawa Timur, Indonesia Timur, sampai Cikampek tanggal 14-15 September. 14, 15, 16 September. Kita musyawarahkan takaza ini. Mungkin juga ada ulama yang perlu kita kunjungi. Kita buat usaha atas ulama. Mungkin juga ada pelajar-pelajar yang perlu kita khususi. Mungkin juga ada jamaah masturo yang sudah tiba masanya. Artinya ada orang-orang yang sudah nisab, masturonya sudah tiba tapi belum keluar, kita usuli. Atau mungkin ada jamaah sedang bergerak, kita perlu nusroh. Itu semua dimusyawarahkan. Sedia insyaallah. Ini musyawarah harian. Kemudian yang kedua, buat kunjungan harian. Buat kunjungan harian. Dari mana kita buat kunjungan harian? Dari musyawarah tadi nih. Nama-namanya sudah disebutkan di situ, siapa yang mengunjunginya disebutkan di situ. Kita sendiri luangkan waktu 8 jam berkunjung setiap hari kepada orang-orang di tetangga kampung kita, di masjid kita. 8 jam satu hari. Seperti orang pergi ke kantor, itu kan 8 jam mereka kerja. Kita ini pekerja-pekerja dakwah, 8 jam kita buat satu hari. Sekurang-kurangnya 2,5 jam. Ya, kurang-kurangnya 2,5 jam. Tapi kita niat 8 jam satu hari. Bersedia insyaallah. Kita kunjungi berdasarkan tadi putusan musyawarah. Kemudian buat taklim. Taklim di masjid kita buat ketika orang-orang rame, ketika orang-orang paling banyak berada di masjid. Jangan orang-orang pada pulang baru kita buat taklim. Beritahu bapak-bapak
kita akan taklim sebentar, kemudian setelah itu kita akan makan-makan. Nah, nggak pulang orang itu. Tapi kalau hanya makan-makan atau hanya taklim tapi tidak ada makan-makannya, orang itu akan segera pulang. Kasih tahu, Pak, di belakang sudah ada opor ayam, sudah ada cendol dari Jawa Tengah, sudah ada tape, sudah ada kopi tubruk. Tapi itu kita akan gelar sesudah selesai taklim. Taklim hanya setengah jam. Wah, lama banget setengah jam. Kalau belum biasa lama, kalau sudah biasa sebentar. Kalau baru mulai taklim di masjid kita, baca satu hadis. Baca satu hadis, sediakan juga makanan. Jadi makanannya itu berpasangan, makanan ruhani dan makanan jasmani, makanan langit dan makanan bumi. Itu harus disediakan. Disediakan di belakang, sehingga orang-orang itu senang. Taklim di masjid beda dengan taklim di rumah. Tidak perlu pakai halqah Quran, ya. Gak usah muzakarah 6 sifat. Baca taklim saja. Dan siapa yang baca taklim diputuskan dalam musyawarah harian itu. Tidak harus orang sudah pernah 4 bulan, pernah 40 hari yang baca taklim, tidak. Anak-anak pelajar juga boleh disuruh baca taklim, ya kan? Ajarin cara membacanya. Jangan baca taklim itu cepat-cepat. Kata Profesor Jalaluddin bin Nizamuddin, kalau kita baca taklim cepat-cepat seperti menuangkan minyak wangi dari botol besar ke botol kecil. Kalau kita tuang cepat-cepat, memang minyak wangi di botol besar cepat habis, tapi belum tentu masuk ke botol kecil-kecil, karena mulutnya kan kecil. Nah, kalau kita tuangnya pelan-pelan, maka itu akan masuk ke dalam botol-botol kecil. Itu penting. Jadi Nabi sendiri yang ditemani oleh Jibril alaihissalam mendapatkan wahyu. Kalau berbicara itu diulang berapa kali? Kalau Nabi berbicara diulang berapa kali? Kalau Nabi berbicara biasanya diulang berapa kali? 3 kali. 3 kali. Dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, dan seterusnya. Baca 3 kali. Supaya orang itu pada waktu pertama kali dia mendengar mungkin belum konsen. Dia ingat debt collector sudah datang mengetuk rumahnya. Dia ingatannya itu sudah ada orang yang nunggu. Jadi ingatannya tuh kemana-mana. Tapi kalau diulang 3 kali, lama-lama insya Allah dia akan konsen, dia akan mendengar. Modal orang tabligh ini yang pertama adalah telinga, kemudian yang kedua adalah mulut. Dia harus mendengar dulu, kemudian menyampaikan. Yang disebut tabligh artinya menyampaikan. Apa yang disampaikan kalau tidak ada yang didengar? Kalau dia menyampaikan tanpa mendengar lebih dahulu, namanya mengarang. Jadi kalau orang tabligh itu modalnya kuping dan mulut. Ya, dengar dulu, baru dia sampaikan. Ulang, baca 3 kali. Setelah selesai baru aja minum kopi di belakang. Itu akan membuat suasana taklim kita jadi santai. Tapi serius. Apa yang seriusnya? Ingatkan, tanggal 21 nanti kita akan keluar 3 hari. Ingatkan. Padahal masih lama, ini baru tanggal 1. Udah kasih tahu tanggal 21 nanti kita akan keluar 3 hari. Tiap hari dibicarakan, tiap hari dibicarakan. Sehingga mereka akan mengatur agendanya. Agenda untuk berkunjung ke sana, agenda untuk belanja ini, agenda untuk investasi di situ. Itu akan diatur ulang sama dia. Karena tanggal 21 ini hari raya untuk keluar 3 hari. Nah itu.
Di situ juga diingatkan hari-hari jaulanya dan sebagainya. Nah, kemudian di rumah juga buat taklim. Di rumah taklim itu dengan 5 bagian taklim rumah. Taklim kitabi, ya, halqa tajwid, halqa Quran bersama istri, insyaallah ya, sama anak-anak ya. Kalau belum punya istri segera menikah, karena kalau nggak menikah nggak akan punya istri, ya. Nggak bisa taklim bersama istri kalau nggak punya istri. Jadi kalau mau taklim bersama istri harus menikah. Istri taklim, sama anak-anak taklim, sama mertua taklim, sama mantu taklim keluarga. Ganti-gantian baca kitabnya, ganti-gantian memimpin halqa Quran. Kalau semuanya alim-alimah, ganti-gantian muzakarah 6 sifat, ganti-gantian taskin, musyawarah. Understand? Bersedia insyaallah? Ya, insyaallah. Di rumah kita buat seperti itu. Apa dimusyawarahkan? Besok siapa yang taklim, siapa yang halqa, siapa yang muzakarah 6 sifat, siapa yang taskin. Begitu hari-hari. Mungkin ada keperluan rumah tangga juga, boleh dimusyawarahkan di sana. Siapa yang memasak di dapur, siapa yang membersihkan halaman, siapa yang mencuci. Nah, kalau punya beberapa istri itu bisa dibagi. Insyaallah. Insyaallah. Itu taklim di rumah. Waktu taskil juga ingatkan kapan nisab rijalnya, kapan nisab masturalnya, ganti-gantian kapan mertua keluar, kapan mantu keluar, ganti-gantian. Kemudian jaulah 1, jaulah 2 ya. Jaulah 1 itu kita buat di muhalla kita, di masjid kita. Itu adalah hari raya kita yang senantiasa dibicarakan dalam musyawarah harian, di dalam taklim harian. Ingatkan, hari Sabtu adalah hari jaulah kita. Maka sebelum jaulah dimulai, siapkan singkong rebus dulu, sehingga orang-orang itu tahu kalau hari jaulah itu ada singkong rebus, ada teh talua, ada kopi, ada jahe, ada susu, ada es kelapa muda, ada es kopior. Sehingga orang itu mau datang lebih awal. Kalau dia datang terlambat, udah jam 5 baru muncul, sudah habis es kopiornya. Jadi sediakan makanan waktu hari jaulah, sehingga orang itu akan datang untuk jaulah. Baru setelah dikasih makan, itu gampang disuruh-suruh itu. Ikan lumba-lumba, kalau pernah lihat bagaimana dia atraksi, satu atraksi dia buat, itu harus dikasih makan. Kalau sudah dikasih makan, maka disuruh loncat ring api pun mau dia. Itu kalau dikasih makan ikan lumba-lumba itu. Tapi kalau tidak dikasih makan, nggak mau lagi dia loncat di atraksi berikutnya. Manusia juga punya sifat seperti itu. Manusia ini abdul khair, hamba kebaikan, dan makanan itu adalah tanda kebaikan. Kasih makan itu adalah tanda kebaikan. Kalau yang ngasih kebaikan itu menyuruh, pasti dia akan nurut. Kasih dia. Jaulah 1 dibuat di muhalla kita. Bagus muhalla kita itu, kita bikin namanya ring 1. Ring 1 itu siapa? 10 rumah barat, 10 rumah timur, 10 rumah utara, 10 rumah selatan. Berapa rumah itu? 40 rumah. Ini sangat penting ring 1 ini untuk bergerak ke masjid, karena dia akan menjadi magnet untuk ring 2 yang di belakangnya dia lagi. 40 rumah di sini, 40 rumah sini, 40 rumah, 40 rumah. Jadi lama-lama 100% lelaki balik akan datang ke masjid. Tapi kalau ring 1-nya ini malas, maka itu pengaruhnya ke 40 rumah di sekitar dia. Seperti tadi, kalau ada satu penyakit, maka 40 rumah akan ditulari.
Kalau ada kebusukan, 40 rumah akan dibusuki. Satu rumah yang berada dekat masjid tidak datang ke masjid, 40 rumah di sekitarnya akan terkena kemalasan untuk datang ke masjid. Maka sangat penting ini 40 rumah ini, ring satu ini betul-betul menjadi target Jaulah satu kita. Begitu juga kita buat Jaulah 2. Sekarang ini kita digalakkan buat KBM, kerjasama beberapa masjid. Ini sementara menuju pembentukan jemaah-jemaah untuk diberangkatkan 4 bulan dari Jor Kudama. Tetapi kerja Jaulah 2 ini tetap harus kita buat. Jaulah 2 di masjid orang. Di sana juga kita buat ring 1, ring 2. Buat ring 3. Sehingga kita bisa tahu ini ring 1 sudah selesai, kita datangi semua. Nanti berikutnya ring 2 kita akan datangi. Dan kita aktifasi orang-orang yang ada di ring 2 itu atau di tempat Jaulah 2 itu untuk buat Jaulah 1 di tempat dia juga. Kekuatan untuk buat Jaulah 1 itu tergantung dari kekuatan kita buat Jaulah 2. Penting. Bersedia insyaallah? Kemudian nisab 3 hari. Ini adalah hari cutinya setiap pekerja dakwah dari kampung. Ini hari cuti dari pelukan istri. Tinggalkan sementara istri begelendotan tuh selama 27 hari. 3 hari ditinggalkan dulu. Nanti akan kembali lagi kalau ada umur panjang. Itu kita keluar 3 hari itu sudah berdasarkan musyawarah yang tiap hari dibicarakan. Tanggal 21 keluarnya, tanggal 21 keluarnya. Maka usuli dibuat itu bukan hanya pada waktu hari Jaulah, hari-hari ketemu di masjid. Ingatkan, Pak, tanggal 21 kita keluar, tanggal 21 kita keluar. Sebutkan masjid tempat keluarnya, musyawarahkan cepat-cepat. Kita akan keluar di masjid dekat jembatan. Sehingga orang-orang itu buat persiapan, buat perencanaan, pergi keluar dekat jembatan. Itu sudah dibicarakan kepada anaknya, kepada istrinya, kepada mantunya, kepada mertuanya. Dia sudah bicarakan. Hingga kalau dia hilang dari kampung, hilang dari rumah, orang-orang tahu, oh dia pergi di masjid dekat jembatan. Kalau ada orang mencari dia, oh dia ada di situ di masjid dekat jembatan. Tahu. Jadi keluar 3 hari itu bukan tiba-tiba menghilang dari kampung. Itu perencanaan sebulan. Perencanaan sebulan. Kalau kita tidak buat perencanaan, jadi orang kampung juga tidak buat perencanaan. Tiba-tiba kita taskil, kaget ya, tidak ada yang ikut. Nah, ini penting. Ini yang berhubungan dengan 5 amal makomi. 1. Musyawarah harian, kunjungan harian, taklim harian, Jaulah 1 dan Jaulah 2, kemudian nisab bulanan. Ada kerja-kerja yang harus kita buat untuk berkhidmat kepada masjid kita. Bagaimana masjid kita menjadi magnet, bagaimana menjadi sofa, bagaimana menjadi love, I love you. Sehingga orang itu tersedot datang ke masjid. Ketika sudah di masjid, dia susah untuk keluar karena begitu nikmatnya berada di masjid. Kalau tuh dia lolos keluar, dia rindu segera ingin kembali lagi. Ini sangat penting. Kemudian ada yang namanya musyawarah mingguan, ya, di halaqah kita dan di markas. Kita luangkan 2 hari dalam seminggu itu untuk hadir musyawarah minimal. Musyawarah di halaqah kita
tiap hari Selasa, musyawarah di markas tiap hari Senin. Sekarang ada lagi tambahan musyawarah zone. Kalau di Tangsel itu musyawarah zone setiap hari Jumat. Kita luangkan waktu itu. Kalau kita buat musyawarah harian untuk fikir kampung kita, buat musyawarah halaqah untuk fikir kecamatan kita atau kabupaten kita, kita hadir musyawarah markas untuk fikir satu negara, bahkan fikir seluruh dunia. Kita datang juga musyawarah zone untuk fikir di zone kita, di area kita. Di sana ada banyak takaza-takaza. Tapi untuk ada kekuatan untuk kita ambil itu semua, kita ada namanya keterampilan untuk diri sendiri, disiplin untuk diri sendiri yang harus kita jaga. Ada yang menyebutnya 5T. 5T yang harus kita jaga. Satu, jaga takbiratul ula. Jangan sampai tertinggal sholat berjamaah. Udah pulang 1 tahun, pulang 4 bulan, pulang 40 hari, kalau masih ketinggalan takbiratul ula, itu akan termasuk di dalam 7 keajaiban dunia. Ini menjadi keajaiban dunia yang ke-8. Apa itu? Pak Jenggot ketinggalan takbiratul ula. Keajaiban dunia yang nomor 8. Jaga betul, jangan sampai ketinggalan takbiratul ula. Yang kedua, jaga tahajud, bangun malam. Yang ketiga, jaga tilawatul Quran, ya. Itu minimal 1 juz 1 hari untuk orang-orang awam. Kalau hafiz Quran minimal 3 juz 1 hari. Insyaallah bagus, 30 juz 1 hari. Kemudian yang keempat, jaga tasbihat pagi petang. Zikir pagi petang. Kemudian yang kelima, dan ini yang terpenting, kalau bisa menjaga yang kelima ini, maka yang keempatnya jadi mudah. Apa itu? Tundukkan pandangan. Jangan lihat Android yang bukan mahram. Jangan lihat cewek yang bukan mahram. Android isinya bukan mahram semua. Skip cepat. Kalau terlihat cepat skip, jangan dipelototin. Pandangan 1 kali itu memang dibolehkan, tapi jangan lama-lama memandangnya. Segera lewatkan. Jadi ini 5 ta menjadi disiplin harian kita, supaya kita bisa diberi kekuatan untuk amal maqami. Ini orang paham ada namanya nisab harian. Nisab harian tuh 24 jam, 10%-nya 2,4 jam, 2,5 jam nisab harian. Orang juga paham 10% nisab bulanan tuh 30 hari, nisabnya 3 hari. Banyak orang yang tidak paham ada namanya nisab mingguan. Nisab mingguan itu 7 hari dalam seminggu. Itu berapa jam? 24 kali 7 berapa? 160 jam. 16 jam itu 10%-nya. 16 jam itu dari asar sampai isyraq di markas. Nisab mingguan. Ini kita jaga iktikaf di markas. Ini akan menjaga kita. Ini yang akan membuat kita mudah untuk buat amal maqami. Kemudian kita harus senantiasa tetap juga nusroh kalau ada jamaah datang. Penting. Kalau jamaah datang itu jangan nusroh waktu makan saja. Waktu makan datang, selesai makan pergi. Jangan. Kita nusroh bawa makanan. Bagus kita ambil takaza. Kalau ada tamu datang ke muhala kita, ke halaqah kita,
kita yang berkhidmat. Jangan biarkan kompor mereka menyala. Jangan biarkan asap dari masjid itu mengebul menjadi asap yang menurunkan musibah. Kita nyalakan kompor di rumah kita bawa makanan kepada mereka. Dan kita juga nusro program menjadi dalil khususi, dalil jaula, dalil pergi usuli. Kita ambil bagian di sana. Kita bantu mereka iklan. Kadang-kadang orang tempatan tuh sebel kalau tiba-tiba orang tidak dikenal berdiri, kemudian perintah-perintah, "Bapak jangan pulang, ini ada majelis besar." Orang tempatan yang bahasanya biasa halus, tiba-tiba tampil orang yang dari Sumatera atau dari Sulawesi, bahasanya bagi mereka mungkin kedengaran kasar, padahal bagi mereka biasa saja. Jadi kita yang iklan, beritahu jemaah, ini kita kedatangan tamu, kita muliakan tamu kita. Mereka akan menyampaikan sesuatu yang mungkin berguna untuk dunia dan akhirat kita. Silakan duduk, ambil bagian. Kita yang iklan. Begitu kita buat program bersama-sama. Dan ada lagi takaza namanya JBH, Jor Bulanan Halako. Ya, sebulan sekali kita buat. Dan kita buat Jor Bulanan Halako ini, itu usahakan ada pembacaan Hayatus Sahabah. Pembacaan Hayatus Sahabah dibaca oleh ulama yang sudah pernah keluar setahun. Kalau ini kan sudah keluar setahun semua ya. Ini saudara-saudara ini, para ustadz ini boleh baca Hayatus Sahabah. Tapi kan ada halako-halako yang belum punya ulama yang pernah keluar setahun. Itu ketika JBH ditakazakan atau dipinjamkan atau diantarkan di sana jam berapa JBH-nya, di sana jam berapa dibacakan. Saya dengar dari Syekh Lubis nih, dia buat pembacaan Hayatus Sahabah selepas sholat zuhur atau selepas sholat maghrib atau selepas sholat isya. Kenapa itu? Karena orang-orang awam masih ada, orang-orang umum masih ada. Maksud JBH itu dibuat agar orang-orang umum ini terlibat. Jangan yang datang Pak Jenggot semua, orang-orang lama semua, sudah 40 hari semua, tidak. Jor Bulanan Halako itu adalah semua ahli masjid harus ikut, ambil bagian, pengajian bulanan lah namanya. Kita ini kadang-kadang tidak paham istilah. Kita pikir kalau namanya jor itu, wah, harus yang hadirnya sudah pernah 4 bulan, 40 hari. Kita buat ini pertemuan kita, ini pertemuan yang mudah dihadiri oleh orang-orang yang belum pernah keluar juga. Jadi kasih judul yang mudah mereka pahami. Apa itu? Ada pengajian ini yang akan membaca kisah sahabat adalah ulama yang sudah pernah keluar 1 tahun. Dipromosikanlah ulama itu. Ini Pak Kiainya itu sudah pernah dakwah sampai ke India, sampai ke Pakistan. Ini lulusan luar negeri. Nah, biar orang-orang kampung tuh hormat, sehingga dia tidak pulang. Nanti dia akan bacakan bahasa Arabnya dulu, kan? Kitabnya kitab gundul lagi, masya Allah. Kemudian diartikan, itu akan mengagumkan orang-orang tempatan. Selama ini kenapa mereka tidak kagum? Karena mereka nggak pernah melihat, mereka tidak pernah mendengar, mereka tidak pernah ikut, mereka hanya mendengar suara-suara di luar tuh Pak Jenggot begini, ninggalin anaknya, ninggalin istrinya, pondok pesantrennya terlantar. Nah, itu yang mereka dengar di luar. Mereka belum pernah duduk mendengarkan bagaimana maulana-maulana itu berbicara. Maka kita promosikan. Bersedia insyaallah. Dan kita akan kembali ke rumah ya. Kembali ke rumah dengan adab-adab ya. Kalau pulang dari jauh itu hendaknya pulang membawa hadiah ya. Bahwa untuk
ahli keluarga kita, istri kita suka apa, misalnya istri kita suka combro, belikanlah combro terenak, sebagai tanda ini keluar 4 bulan, ini saya pulang membawakan kamu combro kesukaan kamu. Berikan hadiah untuk istri. Di masjid kita juga kasihlah hadiah Pak Imam, Pak Ustadz, marbot, ya. Bawakanlah apa yang dia sukai, mungkin minyak wangi, tasbih, mungkin sejadah, sarung, songkok, sepeda motor, boleh juga tuh kasih hadiah pada mereka. Sehingga mereka ini senang, oh ini Pak Jenggot kalau pulang dari pergian tuh saya akan dapat hadiah. Wah, kita pulang itu tunggu-tunggu mereka menantikan cerita kita, ya kan. Berangkat ke India, berangkat ke Amerika, berangkat ke Eropa, pulang dari Afrika, itu mereka merindukan cerita kita. Kenapa? Karena kita pulang bawa hadiah, bukan pulang bawa cerita aja. Kalau pulang bawa cerita aja mereka malas mau dengar. Walaupun pulang dari Amerika, malas. Cerita Amerika lebih hebat, mereka bisa lihat di internet, mereka bisa nonton di televisi. Nah, jadi pulang tuh bawa hadiah, berikan kepada mereka. Dan kita pulang membawa akhlak yang lebih baik. Kita datang lebih awal masjid, bantu marbot merapikan sejadah, merapikan karpet, bersihkan kamar mandi, masya Allah. Dan dianjurkan juga sebelum kita pulang ke rumah itu kita singgah dulu di masjid kita. Itu sunnah Nabi, sebelum sampai ke rumahnya singgah dulu di masjid, kemudian dakwah dulu di situ, karguzari dulu di situ, ya kan? Bahkan kalau perlu bentuk jamaah dulu di situ, taskil dulu, berikan bayan hidayah, berangkat orang keluar, baru kita pulang ke rumah. Pulang nih dengan penuh kasih sayang, combronya jangan lupa, ketuk pintu dengan penuh kasih sayang, ucapkan salam dengan penuh kemesraan, assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan ucap salam seperti tukang kredit. Assalamualaikum. Ini yang di dalam sudah tar-ketir, artinya udah berapa kali tukang kredit datang, bapaknya nggak ada terus. Sekarang ada lagi suara itu. Jadi pulang dengan ramah tamah, masya Allah. Dibukakan pintu, masya Allah. Ada anaknya keluar, ada ibunya keluar. Siapa yang dipeluk duluan? Ibunya apa anaknya? Pengalamannya gimana Pak Kiai? Anaknya dulu, kemudian kasih permen atau kasih uang jajan, pergi belanja warung agak jauh, baru peluk ibunya. Insya Allah. Jangan dibayangkan, sekarang pulang ke rumah itu karguzari dulu. Jangan dia yang disuruh karguzari, kita dulu yang karguzari. Ceritakan pengalaman dakwah 4 bulan, 40 hari. Ceritakan bagaimana hebatnya kerja Mas Turo di berbagai tempat, ya. Kemudian siapkan dia untuk keluar Mas Turo juga. Masih ingat, tanya dia, Mas Turo kemarin kapan terakhir sebelum Abi keluar ya? Oh, dia ingat itu. Oke, sekarang siap-siap. Bentar lagi kita akan keluar Mas Turun. Keluar Mas Turun sangat penting. Kaum perempuan ini sangat penting diajak keluar. Karena kalau dia tidak keluarnya Allah Subhanahu wa taala bahaya nih. Kekuatan kaum perempuan ini rahasia lagi. Kekuatan perempuan itu apabila dia berada di rumah. Makin lama dia berada di rumah perempuan itu, makin kuat dia. Tapi kalau laki-laki, kelemahannya itu kalau dia berada di rumah. Makin lama dia berada di rumah, makin dikuasai sama kaum perempuan. Bahkan laki-laki itu bisa bersifat perempuan kalau lama-lama berada di rumah. Maka kalau ingin dihormati kaum perempuan, maka harus lama-lama berada di luar. 2,5 jam berada di luar, 8 jam berada di luar. Itu baru perempuan akan hormat. 3 hari di luar, 10 hari di luar, tiap bulan, 4 bulan di luar, baru akan hormat kaum perempuan. Kalau laki-laki ini berada lama-lama di luar. Kekuatan laki-laki itu berada di luar rumah.
Makin lama di luar rumah, makin kuat dia, makin strong dia. Dan dia bisa menguasai kaum perempuan kalau dia berada di rumah. Kenapa orang-orang Mekah berhasil menguasai kaum perempuannya? Karena orang Mekah ini pedagang. Sedikit-sedikit keluarnya jauh-jauh, keluar negeri, lama dia keluarnya. Sehingga kaum perempuan tunduk kepada kaum laki-laki di Mekah. Tapi di Madinah, kaum laki-laki dikuasai kaum wanita. Kenapa? Karena kaum laki-laki Madinah itu petani. Sehingga sebentar berada di kebun, lama-lama dikelonin di rumah oleh kaum wanita. Maka peristiwa ketika Nabi SAW itu menyendiri di kamar lantai atas, datang Sayyidina Umar di situ, bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau telah mentalak istri-istrimu? Kata Rasulullah, tidak. Maka Sayyidina Umar mulai bercerita, wahai Rasulullah, kami nih di Madinah, kami nih dulu di Mekah senantiasa menguasai kaum perempuan kita. Tapi di Madinah nih kaum laki-laki dikuasai oleh kaum wanita. Sehingga kita orang-orang Muhajirin ini juga sudah mulai ketularan dikuasai oleh kaum wanita. Itu Sayyidina Umar bercerita, berseloroh kepada Nabi. Maksudnya itu untuk menghibur Nabi, karena Nabi ini habis marah sama istri. Tapi begitulah Nabi sampaikan, tidak, aku bukan menceraikan istriku, hanya ingin memberi pelajaran kepada mereka. Karena apa? Karena mereka mulai silau dengan keindahan dunia. Mereka mulai minta uang belanjanya dinaikkan. Jatah dapur hariannya mulai minta dinaikkan. Walaupun harga cabai naik, harga tomat naik, buatlah penyesuaian. Jangan minta belanja dinaikkan. Jadi Nabi itu memberi pelajaran kepada istrinya. Jadi itu boleh juga nanti istrinya kalau minta uang belanja dinaikkan, ditinggalkan sebentar ya. Beri pelajaran kepada mereka. Begitulah Nabi tegas kepada istrinya. Dan kita kembali ini hidupkan amal itu di rumah kita. Hidupkan amal itu di makomi kita. Apa tadi? 5 amal makomi. 1, musyawarah harian, taklim harian, kemudian kunjungan harian, kemudian jaulah mingguan, kemudian nisab bulanan. Bagaimana masjid kita menjadi magnet, menjadi sofa, menjadi lofe, ya. Dan kita jaga 5 ta. Jaga takbiratul ula, tahajud, tasbihat, tilawatil Quran, dan tundukkan pandangan, ya. Nusro jamaah. Dan jangan lupa untuk hadir musyawarah 2 atau 3 kali dalam seminggu. Kalau kita buat ini semua, insya Allah Allah akan berikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah. Dan kita buat kerja makom ini adalah untuk persiapan berangkat lebih lama lagi, lebih jauh lagi. Insya Allah. Nanti kita berdoa di depan, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan sehingga kita bisa amalkan apa yang kita telah sampaikan. Insya Allah. Silahkan ke depan. Subhanallah.